Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau kembali mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO di Kota Batam. Kedua pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial AMSR dan NR. Kedua terduga pelaku ditangkap Subdit keempat di Treskrimum Polda Kepri di Pelabuhan Feri Internasional Harbor B Batam saat hendak berangkat ke negara Malaysia. Keduanya diketahui akan menyelundupkan pekerja migran Indonesia PME secara non-prosedural pada Selasa 88/23. Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, kedua terduga pelaku TPPO ini ditangkap setelah keduanya beserta 3 orang lainnya yang merupakan PMI ilegal tidak diizinkan keluar Indonesia oleh petugas imigrasi yang bertugas. Para tersangka mencoba mengirim kembali ketiganya dengan cara mendampingi ketiganya, hingga akhirnya ditangkap, ujar Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, saat rilis kasus kedua pelaku di ruang Humas Polda Kepri, Jumat 18 Agustus 2023. Adapun modus kedua tersangka, menjanjikan bekerja sebagai buruh bangunan di Malaysia. Keduanya juga menjanjikan tempat tinggal di Kota Batam bagi ketiga korban sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Melalui Bapak Presiden, Insinyur Joko Widodo, ia telah memerintahkan kepada Bapak Kapolri sebagai Satgas Pelaksana Harian untuk dapat dijalankan di seluruh Polda di seluruh Indonesia di dalam rangka untuk dapat melindungi warga negara Indonesia jangan sampai lagi terjadi kasus-kasus hal seperti ini. Hal ini tidak terlepas yang saya katakan tadi, Batam ini merupakan salah satu sentra yang menjadi favorit untuk perlintasan baik orang maupun barang. Ya, sekarang ini kita sedang konsentrasi terhadap tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking yang kita terhadap para pekerja migran Indonesia. Sesuai dengan undang-undang tadi yang kami sebutkan, undang-undang tentang perlindungan pekerja migran, kami tentunya akan berkomitmen dengan instansi terkait seperti tadi pengungkapan di Harbor Bay tadi adalah hasil laporan informasi yang ditindaklanjuti secara mendalam oleh tim penyidik dari Satgas TPPO atau dari Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau. Saat diamankan dia sudah masuk ke ruang keberangkatan atau bagaimana Pak? Yang jelas kalau sudah sampai digagalkan itu berarti memang ada cegah tanggal dari pihak imigrasi. Berapa orang yang dia bawa Pak? Ya selama ini Pak, tiga korban ya? Saat penangkapan itu Ya, berapa orang? memang 3 ya. Ya, memang hanya 3 yang tadi korban yang dari wilayah Jawa Barat, ada 3 orang itu dan termasuk 2 orang ini yang disebut. Peran dia sebagai apa di sini? Ya, dalam peran dia dalam hal ini adalah untuk mengantarkan. Nah, tentu kita penyidik nantinya dalam proses penyelidikan terhadap kasus TPPO ini akan melakukan pendalaman, tentu pendalaman ini secara komprehensif sehingga nanti semua akan dapat terangnya permasalahan ini. Sebagaimana tujuan hukum yang pertama adalah rasa keadilan, kedua adanya kepastian hukum dan rasa kemanfaatan. Itu ya. Berapa upah yang dia dapat Pak untuk mengantar 3 orang ini? Mendapat keuntungan per orang itu hampir 2 juta. Dalam kasus TPPO ini, di Treskrimum Polda Kepri selain menangkap 2 pelaku dan mengamankan 3 orang PMI ilegal, di Reskrimum Polda Kepri juga mengamankan 5 buah paspor, 2 handphone, 5 tiket kapal feri, serta sejumlah uang dengan mata uang rupiah dan ringgit Malaysia. Pandra Arsyad menambahkan, dalam pemeriksaan, kedua pelaku mengaku sebagai seorang jurnalis yang sedang membuat liputan terkait PMI ilegal di Kota Batam. Namun, dari pemeriksaan intensif, terbongkar keduanya selaku pengantar para PMI ilegal, di mana keduanya mendapat upah sebesar 2 juta rupiah dari setiap korban yang diberangkatkan. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal 83 UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI ilegal dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sebesar 5 miliar rupiah.